minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, selamat malam sedulur sang cantrik dimanapun berada. Semoga selalu kesejahteraan, kesehatan, kebahagiaan selalu tercurahkan kepada panjenengan semua dimanapun panjenengan berada. Untuk kali ini kita akan membuat konten video mengungkap salah satu peninggalan sejarah Nusantara ini, yaitu Candi Borobudur. Kita nanti akan tarik salah satu gaib yang bisa menjelaskan mungkin tentang asal usul Candi Borobudur, atau mungkin dari sisi gaibnya dari Candi Borobudur ini. Nanti kita akan ungkap di mediumisasi ini. Oke, jangan lupa sedulur sang cantrik dimanapun berada, selalu dukung channel kami, video-video kami, di subscribe, di like, di komen di setiap video-video kami agar channel kami lebih berkembang dan lebih bermanfaat lagi. Ya, kita mulai saja untuk mediumisasi ini. Mas Eko dipersiapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, dengan izin Sang Yang Nur Cahyan yang nirwana, tolong diproteksi badan jasmani rohani kami, khususan badan mediator dari semua penyusup jin sulman iblis yang fasik, semua yang dari luar, penyusup pengganggu dari luar semua dilempar semua, tidak bisa masuk, yang di dalam semua diikat semua ya Allah. Jika tidak bisa bangkit, yang bangkit hanya yang asli, yang saya tarik, yang bisa menjelaskan tentang sisi gaib dari Candi Borobudur. Dan izin Sang Yang Nur Cahyan yang nirwana dipagari berlapis-lapis Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah ya Rasulullah, dengan izin Sang Yang Nur Cahyan yang nirwana, tolong ditarik salah satu gaib yang bisa menjelaskan tentang Candi Borobudur, yang bisa menjelaskan tentang Candi Borobudur. Salah satu gaib tolong dihadirkan Allah. Masuk sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron. Masuk dengan mudah, sinkron dengan badan otomatis menguasai jasadnya, tidak bisa menguasai rohaninya. Otomatis sallallahu alaihi Muhammad. Otomatis pita suara disambung, bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad. Selamat malam Sugeng Dalu. Selamat malam. Mohon maaf, ini dari golongan apa? Saya salah satu menjaga dari yang kau sebut tadi. Saya menjaga di salah satu gerbang arah utara. Arah utara. Saya tadi kan menarik salah satu gaib yang bisa menjelaskan tentang sisi gaib dari Candi Borobudur. Sampai yang datang Saya yang diutus untuk datang ke sini. Mohon maaf sebelumnya, saya protek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, dengan izin Sang Yang Nur Cahyan nirwana, jika makhluk yang bangkit ini penyusup atau mengikuti kami, otomatis dilempar neraka, langsung diganti yang asli Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. 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 Allah. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika tadi mengganggu tugas panjenengan di sana. Sebelumnya tidak apa-apa. Kami ingin tahu tentang Candi Borobudur ini. Kalau boleh tahu, nih punya nama Mbah jenengan?
Saya Ki Iya. Haji Sekti. Ki Haji Sekti. Ya, Ki. saya salah satu punggawa dari Heeh. penjaga di arah utara. Oh, di arah utara Borobudur. Ya, Iya. itu ada 8 pintu gerbang. Sampai dari golongan jin atau? Saya golongan jin. Golongan jin. Ya. Sudah lama ditugaskan di sana, Mbah? Saya di sana sudah dari awal candi itu dibangun. Dulu sekali. Oh, dulu sekali. Iya. Oh, berarti sudah sangat lama jenengan. Sangat lama sekali. Ini mohon maaf, ini untuk bangunan yang sekarang ini apa bangunan yang asli atau bukan, Mbah, sebenarnya itu? Bukan. Itu udah campur tangan dari zaman modern sekarang ini. Oh, jadi candi yang sekarang ini sudah dari campur tangan manusia. Iya. Itu cuma kepalanya saja. Oh, kepalanya? Iya. Iya. Badannya masih jauh menjorok ke bawah, besar sekali. Oh, iya. Nah, itu kok bisa badannya bisa terkubur itu gimana, Mbah, ceritanya? Atau mungkin memang disengaja atau memang alam? Tidak bisa seorang pun mengetahuinya karena itu rahasia alam. Rahasia alam. Itu gudangnya berbagai macam benda berharga. Gudangnya senjata apapun ada di situ. Oh, di bawah itu? Ya. Ya itu. Kalau masalah yang senjata itu cuma ruangan kosong. Ruangan kosong maksudnya terus? Itu suatu saat nanti akan diisi oleh seseorang yang ditakdirkan. Itu dibuat dan sengaja dikosongkan untuk sesuatu yang nanti akan menampung berbagai harta kekayaan yang dikoibkan sekarang ini. Itu awal dari Candi Borobudur itu dari zaman apa, Mbah? Itu kalau diizinkan tahu atau mungkin kalau emang tidak boleh ya tidak apa. Awal mula itu sejak dulu sekali. Dari generasi ke generasi. Dulu yang membangun itu awal mulanya mempunyai jin-jin yang bisa menaklukkan makhluk gaib, jin khususnya. Ya, karomahnya bisa menundukkan para golongan jin gitu nggih. Iya. Terus berganti tahun ditemukan oleh bangsa suatu kerajaan yang ada di Nusantara ini. Maksudnya ditemukan berarti sudah ada wujud candinya gitu? Oh, sudah ada. Itu diaku sebagai peninggalan bangsa mereka, padahal sebelum bangsa mereka itu ada, sudah ada itu candinya. Candi inti candinya gitu. Ya. Jadi mungkin dibangun lagi ke atas gitu Mbah Hikmat, itu bangunan baru lah. Yang dibangun itu hanya kepalanya saja. Untuk badannya masih tertimbun ke bawah. Dan tidak seorang pun, tidak ada makhluk pun yang bisa menembusnya.
Nah itu kenapa, Pak? Kok tidak bisa menembus? Karena itu dijaga oleh banyak pasukan Hmm. dari golongan jin, Hmm. dari golongan ruh. Hmm. Banyak sekali itu di bawahnya. Hmm. Dan itu suatu saat akan dikeluarkan oleh sesosok manusia pilihan Oh, yang jadi akan membangun seluruh dunia ini, khususnya di Nusantara ini. jadi mengambil apa yang ada di dalam Candi Borobudur itu, Pak? Ya, Hmm. itu banyak sekali. Itu, Banyak orang. itu dari bangsa roh dan bangsa jin itu berarti cuma menjaga itu, Pak? Ya, menjaga sesuatu yang sangat berharga sekali. Sangat-sangat berharga sekali. Kalau boleh tahu itu yang ada di dalam itu peninggalan siapa itu, Mas? Kerajaan atau mungkin? Saya sudah memberitahu beliau yang mempunyai cincin yang bisa menaklukkan jin. Zaman dahulu. Zaman dahulu? Iya. Itu sebelum jauh kerajaan mungkin? Sebelum jauh kerajaan. Oh, berarti belum. Nggih. Berarti mungkin ikut para nabi mungkin ya, Pak? Apa? Para nabi mungkin ya, zamannya itu. Ya. Beliau keturunan Jawa. Yang diberi keistimewaan untuk menaklukkan bangsa gaib, khususnya jin. Itu memang dibangun tujuannya untuk apa? Untuk awal mulanya dari itu? Awal mulanya untuk menandakan bahwa di suatu tempat itu ada seorang wali Allah atau nabi yang hidup di zaman dahulu, yang bisa menaklukkan 3 alam. Alam ruh, alam jin, dan alam malaikat. Di zamannya itu ya, Pak ya? Di zamannya itu. Oh iya. Orang yang sangat-sangat sakti. Dan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Oh, enggak. Itu memang benar-benar utusan dari langit gitu nih, Pak? Iya. Saya tidak bisa menyebutkan namanya karena saya tidak bisa atau tidak boleh diberitahu. Tidak apa-apa, Pak. Setelah bergantinya era, ada suatu kerajaan yang beraliran Buddha. Oh, beraliran agama Buddha itu, Mbah, nggih? Iya. Itu menemukan itu. Dan diakui sebagai peninggalannya. Dan mungkin direhab saran, Pak. Iya, direhab menyeluruh. Ya. Dulu itu seperti bangunan besar, kubus, dan sampai sekarang pun seperti itu. Di bawahnya berarti? Iya. Oh, berarti bangunan utama dan awal ya, termasuk. Iya. Seperti itu. Bergantinya era. Setelah diakui oleh bangsa itu. Iya. Berganti lagi. Digubah lagi. Dirubah lagi? Iya. Buat lagi seperti sekarang ini. Iya. Oleh orang-orang zaman sekarang. Berarti secara gaib sekarang itu masih panjenengan jaga dengan? Saya cuma hulu balangnya saja.
Saya itu hanya diberikan mandat untuk menjaga di pintu gerbang bagian luar saja. Ada penjaganya yang ada di dalam. Jadi berlapis-lapis ya, Mas? Ya, ada 7 lapis itu. Ada yang utamanya itu di bawah. Itu Raja Jin yang sangat kuat sekali. Tapi kalau secara anu kan tidak ini, Pak. Dan di Borobudur itu tidak terlalu mistis atau angker gitu terasanya kan di sana itu. Itu kenapa nih, Mbak? Energinya itu kan termasuk sebenarnya positif lah. Sebenarnya itu banyak sekali yang mendompleng di situ. Maksudnya dompleng untuk tujuannya? Tujuannya untuk kekayaan duniawi. Banyak sekali kerajaan-kerajaan gaib yang ada di situ. Di area situ? Ya. Nah, terus mereka ngapain, Mbak? Tujuannya? Untuk kadang mereka memberikan suatu ilmu-ilmu atau sesuatu yang diminta oleh seseorang yang datang ke situ. Atau itu kan sudah diaku oleh suatu kaum menjadi tonggak berdirinya suatu kaum itu, atau menjadi simbol dari suatu kaum. Jadi agama itu tadi, Mbak, ya? Iya. Okay. Padahal sudah melenceng dari awal, masuk dari tujuan awal ya, Mas? Tujuan awalnya. Iya. Karena ada campur tangannya bangsa hitam. Di suatu lini di Nusantara ini sudah terjangkit kekuasaan hitam dimanapun tempat itu berada. Sekarang ini, Pak? Iya. Yang seharusnya menjadi tempat merenung, tempat mensucikan diri, sekarang udah menjadi tempat pemujaan. Oh iya, keberhalaan gitu, Pak, termasuk. Iya. Jadi memang ditutupi oleh mereka dikamuflase dengan seperti itu agar tempat suci itu yang benar-benar sebenarnya diridai oleh Allah jadi suatu saat akan terbuka dengan sendirinya. Okay. Dan membungkam seluruh manusia-manusia yang mengakui bahwa itu miliknya. Okay. Mereka akan tahu kebenarannya suatu saat nanti. Setelah manusia suci yang ditakdirkan itu keluar. Maksudnya manusia suci itu apa yang disebut oleh orang-orang sekarang itu Imam Mahdi itu, Mbak? Atau mungkin sebelum lagi ada lagi? Kan sudah termasuk kan pengetahuan umum ini, Mbak, ya. Sekarang ini kan manusia pilihan. Manusia sangat suci, sangat terhormat. Ya. Secara jasad dan rohani akan memimpin dunia ini. Semuanya akan mengerucut ke situ. Dari seluruh kerajaan dimanapun, mengerucutnya ke sosok beliau yang sangat bercahaya ini. Suatu saat nih, Pak? Suatu saat. Dan nanti akan membimbing
suatu pemimpin di daerahnya masing-masing untuk menjadikan Nusantara ini jaya di bawah satu komando manusia suci pilihan itu. Untuk waktunya itu terjadi masih lama atau mungkin sudah dekat Mbah itu Dibilang munculnya dekat, iya. ya dekat, dibilang masih jauh ya jauh, tergantung manusia itu sendiri bagaimana. Bila mereka selalu berbuat yang tidak baik, akan semakin dekat manusia pilihan itu datang, karena alam sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Jadi memang kalau memang manusia yang diutus untuk menjadi wakilnya Allah di bumi ini sudah tidak bisa menjadi wakilnya bumi atau khalifah, maka beliau akan tugaskan gitu. Jadi surat tugas turun nih Pak. Iya. Gitu. Dan itu tidak seorang pun tahu. Bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan, bisa jadi 10 tahun yang akan datang. Karena manusia sekarang semakin brutal, semakin jauh dari sifat manusia. Semakin sifatnya itu seperti binatang. Tidak memikir, pikiran, tidak punya akal. Yang mereka inginkan hanya hawa nafsu mereka. Kadang saya berpikir, apakah manusia diciptakan seperti itu? Dunia ini hancur karena ulah manusia. Iya Pak. Orang-orang yang tidak mau berterima kasih kepada Tuhannya, hanya akal dan pikirannya yang dikedepankan, hanya kepintarannya saja yang ditonjolkan, hanya nafsunya yang diutamakan. Serakah, iri, dengki menyelimuti setiap manusia. Hampir merasuk ke semua orang di zaman sekarang ini. Iblis semakin kuat mempengaruhi manusia-manusia itu. Intinya Candi Borobudur itu dibangun oleh salah satu manusia pilihan di zamannya. Utusan Allah atau sang penguasa gitu Pak? Iya. Salah satu Nabi Allah yang sangat terkenal, termasyhur di zamannya. Yang bisa menentukan dari golongan jin dan para malaikat. Iya. Beliau itu menaklukkan 3 alam. 3 alam. Menaklukkan seluruh manusia, kerajaan-kerajaan di mana. Sangat kuat, bercahaya, dan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Berarti memang tanah Jawa atau Nusantara ini memang ya, sangat-sangat misteri Mbah ya. Sangat misteri tanah dari Jawa asal usulnya. Sangat tua sekali. Makanya huru hara terbesar nanti ada di Nusantara ini. Bencana besar ada di Nusantara ini. Nah itu kenapa kok bisa begitu, kenapa? Dulu leluhurmu
pertama kali diturunkan di sana. Di tanah Jawa ini juga atau? Iya. Membawa segenggam tanah dari surga, diletakkan di situ. Jadilah bumi, jadilah tanah yang sangat suci, subur seperti surga. Ya bener gak? Dan berjalannya waktu, dengan banyaknya dosa manusia, terkikislah tanah itu. Energi dari tanah itu menjadi sangat keramat sekali. Bangsa besar itu ada di pulau tanah Jawa ini. Keturunan orang-orang yang sangat hebat dan sangat besar sesungguhnya, karena hawa nafsu menjadi sangat tak ternilai ibaratnya. Iya. Sudah, saya siap Mbah. Terima kasih pamit dulu. Ya, ampun hadir, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Saya hanya bisa memberikan secuil cerita seperti itu. Itu pun masih banyak rahasia sebenarnya yang harus diungkap, tapi terbatasnya saya tidak bisa. Mohon pamit. Mbah, terima saya kasih. Sangat senang sekali bisa bertemu dengan salah satu murid beliau. Terima kasih sih Mbah. Sudah sangat banyak sekali murid beliau yang tersebar di Nusantara ini. Semoga kelak kita bisa ketemu kembali. Berjuang dalam satu tujuan nih Mbah. Satu tujuan. Karena saya juga sudah di bawah bimbingan beliau, walaupun saya belum bisa masuk. Karena saya mendapat tugas yang berat sekali. Menjalankan tugas. Saat pasti aku bergabung dengan beliau, karena saya ada stempel. Terima kasih Mbah, semoga dalam menjalankan tugas juga dipermudah, dilancarkan segalanya. Amin. Terima kasih, saya undur diri. Terima kasih Mbah, terus otomatis keluarkan semua sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Proses mediasi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, intinya memang sangat luar biasa. Setiap cerita-cerita di titik-titik Pulau Jawa Nusantara ini banyak misteri yang sebenarnya sangat besar pengaruhnya di bumi dunia ini. Alhamdulillah, semoga saja kita sebagai anak cucunya dari keturunan para leluhur kita bisa menjaga apa yang diserahkan kepada kita untuk lebih baik lagi, untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih sedulur sang cantrik dimanapun berada telah menyimak video ini. Mohon bantuannya selalu untuk subscribe, like, dan komen setiap video-video kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucap dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.